Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan karakter. Ya, jadi yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang pendidikan karakter. Ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya yaitu tentang pendidikan multikultural, yaitu dalam penanaman tentang nilai toleransi, yaitu dalam rangka menanamkan bahwasanya anak itu nanti terjun di masyarakat itu pada lingkungan yang penuh dengan multikulturalisme, yaitu ada perbedaan dari segi gender, kemudian latar belakang sosial, dan juga dari segi apapun. Itu akan melatar belakangi adanya multikulturalisme yang membutuhkan toleransi yang tinggi. Nah, untuk menerapkan semua itu, maka membutuhkan yang namanya pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Nah, jadi pendidikan karakter itu nanti ada juga kaitannya dengan tripusat pendidikan. Karena kembali pada yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pembentukan suatu sikap atau nilai itu tidak bisa langsung serta-merta semuanya diserahkan kepada sekolah. Jadi membutuhkan peran serta antara keluarga, sekolah, dan masyarakat supaya anak itu benar-benar terbentuk nilai yang utuh. Jadi tidak terjadi kecacatan dalam pembentukan nilai tersebut. Nah, nilai-nilai luhur itu muncul dari berbagai hal. Dari mana saja yang dulu kita kenal dengan ilmu pendidikan bersifat deskriptif normatif. Tentunya di Indonesia itu nilai-nilai yang diajarkan atau diterapkan dalam pendidikan itu menganut pada adanya dasar negara yaitu Pancasila, kemudian juga nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang 45, kemudian juga dari nilai-nilai agama juga, dan tentunya apa yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas yaitu nomor 20 tahun 2003. Kemudian juga melihat dari teori-teori yang kemarin kita bahas terkait landasan pendidikan, yaitu ada teori tentang psikologi, nilai sosial, budaya, kemudian juga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian juga berdasarkan pengalaman-pengalaman dan praktik nyata yang sudah dilakukan, yaitu dari evaluasi. Itu nanti akan melahirkan yang namanya nilai-nilai luhur yang akan ditanamkan kepada peserta didik atau siswa. Nah, kemudian penanaman nilai-nilai ini itu membutuhkan kebiasaan. Itu yang kemarin kita kenal dengan suatu habit atau perlakuan dalam lingkungan supaya nilai-nilai itu benar-benar tertanam kepada peserta didik. Nah, itu nanti juga akan dijelaskan di dalam piramida pembentukan karakter. Kemudian, hal itu dapat dilaksanakan pembiasan-pembiasan itu secara terus-menerus di satuan pendidikan yaitu sekolah, kemudian di keluarga, dan juga di masyarakat, itu nanti akan membentuk sebuah perilaku karakter. Dengan adanya misalnya nilai tentang suka menolong. Ketika di keluarga diajarkan hal tersebut, kemudian di sekolah dikuatkan, dan juga di masyarakat itu benar-benar menunjukkan pembuktian, yaitu sebagai laboratoriumnya anak untuk mempraktekkan itu, maka pembentukan karakter ini akan terbentuk secara sempurna. Nah, kemudian hal itu juga akan terbentuk secara sempurna ketika ada faktor pendukung, yaitu adanya kebijakan-kebijakan lembaga, kebijakan-kebijakan yang menunjang pembentukan karakter tersebut, kemudian alur pembentukan karakter tersebut, kemudian sarana prasarana penunjang, baik itu di sekolah, keluarga maupun masyarakat, dan kebijakan pemangku kepentingan. Jadi ketika lingkungan itu didesain sedemikian rupa untuk menanamkan sebuah karakter, maka karakter itu akan terbentuk dengan baik. Ya, karakter apapun yang tadi dari latar belakang mungkin dasar negara, undang-undang, kemudian latar belakang landasan pendidikan, dan berdasarkan pengalaman, maka akan terbentuk dengan sempurna. Kemudian selanjutnya terkait habituasi perilaku siswa. Nah, jadi perilaku siswa itu pada dasarnya dalam lembaga pendidikan atau dalam pendidikan itu nanti ada namanya wilayah olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa. Jadi semua ini karakter-karakter dari masing-masing ini, dari 4 ini, itu memiliki bagiannya masing-masing. Tapi ini harus dilaksanakan semuanya. Karena ketika hanya salah satu yang dikuatkan, maka tidak akan
akan terjadi ketimpangan. Ya. Jadi harus olah pikir itu dikuatkan, olah hati juga, olahraga juga, olah rasa juga. Yang termasuk olah pikir itu ada cerdas, kritis, kreatif, inovatif, rasa ingin tahu, berpikir terbuka, dan juga produktif. Kemudian di olahraga ada sikap yang menunjukkan bersih, sehat, disiplin, tangguh, kemudian bersahabat, berdaya tahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada olah hati yang terkait dengan sikap nilai yang tertanam, ada beriman, bertakwa, jujur, amanah, tanggung jawab, empati, kemudian pantang menyerah, rela berkorban, patriotik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentang olah rasa atau karsa, ya, ini lebih ke kepedulian, yaitu ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, dan lain sebagainya. Semua ini ketika terbentuk kepada peserta didik, maka karakter itu akan tertanam secara berimbang. Jadi kesemuanya ada, secara pola pikir juga sehat, kemudian secara raga juga sehat, kemudian secara hatinya itu juga sehat, dan kepekaan atau kepedulian olah rasanya itu juga sehat. Sehingga anak ini akan terbentuk karakter yang memang bagus. Kemudian aspek nilai karakter itu ada karakter yang berkaitan dengan Tuhan, yaitu tentang religiusitas, ketakwaan. Kemudian ada yang kaitannya dengan diri sendiri, yaitu sikap yang tercermin dan diwujudkan oleh diri sendiri, terkait rasa jujur, tanggung jawab, kemudian hidup sehat, disiplin, kerja keras, yang semuanya kaitannya dengan bagaimana dia memperlakukan atau mengontrol dirinya sendiri. Kemudian dengan sesama dan lingkungan, itu adalah bagaimana ada rasa kepedulian atau rasa sikap karakter yang berkaitan dengan orang lain dan juga lingkungan. Misalnya adalah sadar dengan hak dan kewajibannya. Bahwasanya ketika dia menerima hak, dia melaksanakan hak, dia akan mendapatkan kewajiban. Untuk mendapatkan haknya, maka dia harus melaksanakan kewajiban. Patuh terhadap aturan sosial, menghargai karya orang lain, santun, demokratis, peduli sosial, dan juga peduli lingkungan. Nah, kemudian juga ada nilai yang berkaitan dengan kebangsaan, yaitu ada nasionalisme, ada menghargai keberagamaan, pemahaman terhadap budaya dan ekonomi. Nah, semuanya ini jadi tidak hanya sekedar ketika pembentukan karakter itu adalah karakter yang berkaitan dengan dirinya sendiri, tapi juga ada dengan terhadap Tuhan, terhadap sesama dan lingkungannya, dan juga ada nilai yang berkaitan dengan kebangsaan. Nah, yang saya singgung tadi, selanjutnya terkait tahapan pembentukan karakter atau dikenal juga dengan piramida pembentukan karakter. Ada 6 tahap. Yang pertama adalah mengetahui. Jadi ketika kita ingin menanamkan sebuah nilai atau karakter yang ingin ditanamkan kepada siswa, maka harus anak itu tahu dulu makna dari nilai itu apa. Dan anak itu harus tahu, terkait dengan tolong menolong. Setidaknya dia tahu apa yang akan ditanamkan karakter itu pada anak, sehingga anak mengucap dan dia sering mendengar, dia itu akan tahu, karakter seperti itulah atau nilai seperti itulah, suka menolong. Berarti suka menolong yang akan saya laksanakan, atau jujur. Nah, itu karakter itu dia tahu dulu. Yang kedua, dia memahami. Jadi dia paham maksud dari suka menolong itu apa. Suka menolong itu berarti ketika kita melihat seseorang yang kesusahan, kita dengan rela menolongnya. Atau mungkin ketika kita menerapkan sikap jujur, berarti jujur itu dia paham bahwasanya jujur itu sedikit pun itu dia tidak mengurangi atau menambahi apa yang mungkin dititipkan orang lain, atau apa yang ia terima informasi dia sampaikan semuanya, atau bisa dikatakan tidak berbohong. Itu dia paham. Nah, jadi dia tahu, kemudian dia paham apa nilai yang dimaksud itu, kemudian dibiasakan. Nah, dibiasakan ini berarti membutuhkan habit yang atau lingkungan yang benar-benar mendukung. Kalau ingin menanamkan nilai tentang jujur, maka lingkungan itu juga harus didesain jujur, dan jangan sampai anak itu juga menjumpai hal-hal yang mungkin mencerminkan sikap tidak jujur. Contoh mungkin kalau di suatu lembaga menerapkan namanya kantin kejujuran, atau mungkin di kelas menerapkan kejujuran dalam masuk kelas, atau mungkin mengerjakan tugas dengan jujur. Jadi memang ada
pengelolaan atau penataan lingkungan itu supaya anak itu diasah sikap kejujurannya dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin guru memberikan tugas anak menceritakan kemarin ngapain saja, sholat apa tidak, itu diceritakan ke pagi hari. Jadi ada nilai kejujuran, dia menceritakan yang benar-benar dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah anak akan meyakini. Jadi setelah dia membiasakan, maka dia akan merasakan manfaatnya. Kalau dia jujur itu dampaknya apa, kalau dia tidak jujur itu dampaknya apa. Sehingga anak ini akan mulai menilai manfaat dan madorotnya, atau manfaat sisi negatif dan positifnya sikap jujur itu. Sehingga dia akan terbentuklah sebuah keyakinan bahwasanya saya itu harus jujur. Karena kalau saya tidak jujur, mungkin orang lain tidak akan mempercayai saya. Nah, itu jadi akan muncul keyakinan yang dari awalnya itu hanya tahu, kemudian dia paham, dibiasakan, akhirnya menjadi sebuah keyakinan bahwasanya dia harus menerapkan sikap jujur. Dan selanjutnya, itu semuanya dari pertama sampai keempat tadi dilakukan berulang-ulang. Nah, jadi sehingga terbentuk keyakinan yang semakin mengkristal bagus dan akhirnya akan timbul sebuah hal untuk mempertahankan nilai itu atau terbentuklah di sini sebuah karakter. Nah, proses ini tentu tidak terjadi dengan cepat, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dan ini harus memang selalu dijaga. Karena apa? Ketika anak ini mungkin di SD dia itu ditanamkan sikap disiplin yang sangat kuat. Tapi ketika masuk SMP dia di sekolah yang mungkin habitnya atau lingkungannya tidak mendukung sikap kedisiplinan. Maka mau tidak mau nilai-nilai kedisiplinan itu akhirnya akan mulai luntur. Nah, itu jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap pengkristalan atau mempertahankan nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh anak. Jadi harus ada support tadi yang saya sampaikan di awal antara guru, sekolah, dan juga masyarakat. Sehingga ketika ini memang ada sinkronisasi dan ada saling keterkaitan, tidak terjadi mismatch antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, karakter ini akan lebih cepat terbentuk dan lebih mudah terbentuk. Dan tentunya ketika itu sudah benar-benar mengkristal dalam nilai-nilai atau sikap anak, maka ini akan bisa dipertahankan dengan baik. Jadi karakter itu memang kalau kita melihat itu tidak bisa dipungkiri latar belakang anak itu dari keluarga seperti apa, orang tuanya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Kemudian mungkin ketika teman-teman masuk di SMA itu ada yang latar belakangnya dari MTS, ada dari SMP, ada swasta dan negeri. Pasti karakter ini berbeda-beda karena mereka berasal dari lingkungan yang berbeda. Tuh. Kemudian selanjutnya ada 18 karakter yang dikembangkan dalam pendidikan karakter. Jadi 18 karakter ini adalah karakter yang sering muncul dalam kompetensi inti dalam pembelajaran. Yaitu adalah nilai religiusitas, yaitu nanti ada KI1 itu yang kemarin saya sampaikan di taksonomi pendidikan. Ada nilai KI1 itu adalah tentang sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, KI4 keterampilan. Nah, itu semuanya nanti juga masuk dalam 18 karakter yang harus dikembangkan dalam pendidikan karakter. Yang pertama religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerja keras, keenam kreatif, 7 mandiri, 8 demokratis, 9 rasa ingin tahu, 10 semangat kebangsaan, 11 cinta tanah air, 12 menghargai prestasi, 13 bersahabat atau komunikatif, 14 cinta damai, 15 gemar membaca, 16 peduli lingkungan, 17 peduli sosial, dan 18 tanggung jawab. Nah, 18 karakter ini tentunya ketika kita melihat karakter tadi yang di awal, itu ya ada yang masuk dalam olahraga, ada yang olah rasa, olah hati, dan olah pikir ya. Jadi semuanya harus ditanamkan. Tentu dalam penanaman ini tadi yang saya sampaikan butuh proses yang namanya tahapan penanaman nilai-nilai karakter yang ingin dibentuk. Nah, itu jadi ketika kita berbicara pendidikan karakter, kenapa kok pendidikan karakter itu lebih sering muncul dalam kurikulum 2013? Karena dalam kurikulum 2013 itu benar-benar diperhatikan terutama pada aspek sikap
sosial atau sikap spiritual, yaitu tentang afektifnya. Jadi tidak sekedar anak itu hanya dididik dalam penguatan aspek kognitif maupun psikomotoriknya, tapi juga afektifnya, yaitu terkait sikap spiritual dan sikap sosial itu juga sangat diperhatikan. Bahkan ada penilaiannya sendiri dan masuk di dalam raport. Ya, bahkan juga menjadi penentu anak itu naik kelas atau tidak naik kelas. Sehingga memang sekolah diharapkan mendesain sedemikian rupa untuk lingkungannya itu dalam penanaman karakter-karakter yang ditanamkan tersebut. Jadi tidak hanya sekedar anak itu dilatih tentang keterampilan atau mungkin diberikan pengetahuan yang banyak, tapi juga bagaimana anak ini benar-benar lulus menjadi output dan outcome-nya itu mereka memiliki nilai yang benar-benar menjadi pendidikan karakter, supaya memang kalau kita melihat ketika orang-orang pintar terkadang kenapa kok mereka korupsi, karena dalam pendidikan karakternya itu kurang kuat, sehingga diharapkan anak-anak di generasi selanjutnya itu mereka tidak hanya kuat dalam hal pengetahuan ataupun keterampilan, tapi dalam aspek sikap juga kuat, sehingga bisa menjadi cendekiawan yang memiliki karakter yang sangat bagus. Oke, itu saja penyampaian dari saya tentang pendidikan karakter. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.